Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Faras Usaf, biasa dipanggil Faras. Dan ada rekan saya bernama Syadika Bobi yang biasa dipanggil Bobi. Untuk pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan tentang materi superskalar. Baik, apa sih superskalar itu? Menurut kami, pengertian superskalar adalah sebuah arsitektur prosesor yang memungkinkan di mana eksekusi yang secara bersamaan atau biasa disebut paralel yang pertama dari instruksi yang banyak pada tahap pipeline yang sama sebaik tahap pipeline yang lain. Nah, superscalar ini juga mampu menjalankan instruction level parallelism atau instruction level paralis yang dimana dengan satu prosesor saja. Superscalar juga dapat diaplikasikan di prosesor seperti RISC dan CISC. Namun, pada umumnya superscalar ini sering digunakan pada prosesor RISC. Lalu, masuk ke pengertian pipeline. Pipeline ini meningkatkan kinerja komputer dengan cara saling, overlap tahapan dari instruksi yang berbeda-beda. Nah, pipeline juga melakukan proses, overlapping atau proses stage overlapping dibutuhkan paling tidak setengah clock pada, proses tersebut. Sedangkan pada proses superskalar, kita diizinkan untuk, berproses bekerja secara bersamaan pada saat clock yang sama. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Bobi, silakan Bobi. Oke, jadi, kesinambungan antara superscalar dan pipeline itu dia mengolah integer dan digunakan untuk mengolah data bertipe floating point. Jadi untuk aplikasi tertentu, terutama untuk aplikasi keperluan ilmiah kayak Word atau dan sebagainya, CPU yang memiliki kemampuan pengolahan floating point dapat meningkatkan kecepatan prosesnya secara dramatis. Oke, untuk kelebihan superscalar. Eee, Superskalar memiliki kelebihan, kebanyakan operasi pada besaran skalar, satu instruksi dalam satu siklus waktu sehingga, superskalar meningkatkan operasi ini untuk mendapatkan peningkatan secara keseluruhan. Baik, nah ini ada sebuah perbandingan antara superskalar dengan super pipeline yang bisa kita lihat pada gambar di slide, yang di mana pada super pipeline ini, urutan instruksinya itu berkesinambungan terus berlanjut. Nah, namun pada superskalar ini prosesnya itu, eee, sama-sama berkesinambungan namun ada tahapan yang sama dulu. Jadi kalau super pipeline itu dikerjakan satu per satu, namun untuk super scalar ini bisa dikerjakan secara beriringan pada clock yang sama. Nah, simpel dari super scalar pipeline ini adalah ketika if, it dan execute, mem dan write ini, lalu tahap selanjutnya juga bersamaan, if, it, ex, mem, dan wb, lalu masuk ke stage, selanjutnya itu melakukan 2 pekerjaan yang sama juga. Jadi ketika stage pertama sudah memasuki id, nah stage kedua langsung berjalan, masuk ke tahap if dan seterusnya seterusnya dan seterusnya. Silakan, rekan saya Bobi untuk menjelaskan. Oke, superskalar juga memiliki keterbatasan seperti level instruksi paralel, optimasi berbasis compiler, dan teknik-teknik hardware. Jadi, di sini superscalar memiliki kekurangan dependensi data. Nah, dependensi itu artinya keterbatasan. Jadi si superscalar itu memiliki keterbatasan data, keterbatasan prosedur, lalu perebutan resource, lalu keterbatasan output seperti WAW atau write after write, dan anti dependensi atau write after read. Nah, untuk dependensi datanya itu sendiri ada 2. Yang pertama dapat melakukan fetch dan decode instruksi, keduanya secara paralel atau secara bersamaan dengan instruksi pertama. Lalu yang kedua, tidak dapat mengeksekusi instruksi kedua sampai instruksi pertama selesai. Sehingga jadi, ketika masuk stage kedua itu, tidak bisa dieksekusi nih stage keduanya. Kita harus menunggu dulu stage pertama atau instruksi pertama itu selesai dan seterusnya pun begitu. Silakan Bobi. Oke, untuk procedural dependency atau prosedural prosedural keterbatasan.
Yang pertama tidak dapat mengeksekusi instruksi setelah pencabangan secara paralel dengan instruksi sebelum percabangan. Lalu, jika panjang instruksi berbeda, instruksi harus didekode untuk tahu berapa fetch yang diperlukan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Faras, dia kan modelnya beriringan. Lalu, yang terakhir untuk mencegah fetch simultan. Oke, perebutan resource. Di sini, superscalar memiliki keterbatasan untuk perebutan resource. Yang pertama, konflik dari 2 atau lebih instruksi untuk memperoleh sumber daya yang sama pada saat yang bersamaan. Contoh sumber daya tersebut, merupakan memori, cache, bus, register file, dan port. Lalu contoh konfliknya 2 instruksi aritmatik. Jadi 2 instruksi aritmatik tuh, berjalan bersama itu dapat menyebabkan konflik dan diatasi dengan duplikasi sumber daya. Jadi 2 unit aritmatik, di mana unit fungsional di-pipeline-kan. Jadi setiap ada, eee 2 instruksi aritmatik yang bersamaan, maka, fungsionalnya di-pipeline-kan, seperti itu. Ya, baik. Untuk pengaruh dependensinya itu apa sih gitu? Nah, bisa kita lihat pada bahwasannya input yang pada gambar pertama yang tanpa dependensi. Nah, lalu yang kedua ada data dependensi yang di mana ketika I1 ini menggunakan data komputer dari I0. Nah, jadi sehingga ketika ada proses data dependensi tersebut, si bagian I0-nya ini di I1 itu ada yang dikosongkan terlebih dahulu gitu dan seterusnya prosedural dependensi pun, ketika I0 dan I1 atau percabangannya itu melakukan stage secara bersamaan atau proses secara bersamaan dan ketika sudah masuk dependensi itu, di selanjutnya baru dimulai dan seterusnya seperti itu. Nah, lalu ada juga kita membahas tentang ILP atau Instruction Level Parallel dan MLP, Machine Level Parallel. Yang selanjutnya mungkin bisa dibahas oleh rekan kita Bobby. Oke, di dalam superscalar itu ada yang namanya ILP dan MLP. Ya, itu kita bahas dulu ILP di sini, Instruction Level Parallelism. Di sini, ILP ini terjadi jika instruksi bersifat independen atau tidak saling berhubungan dan dieksekusi secara paralel dengan overlapping atau, biasa kita sebut tumpang tindih. Lalu ditentukan oleh frekuensi ketergantungan data yang benar dan prosedural ketergantungan dalam kode. Lalu kita bahas, mengenai Machine Level Parallelism atau MLP. Di sini, kemampuan prosesor dalam memanfaatkan paralelisme tingkat instruksi dan ditentukan oleh jumlah pipeline yang paralel dan oleh kecepatan serta kecanggihan mekanisme yang menggunakan prosesor untuk menemukan instruksi-instruksi independen. Baik, lalu apa saja sih kebijakan-kebijakan untuk instruksi itu sendiri? Yang pertama, ada urutan di mana instruksi itu diambil, lalu yang kedua, urutan di mana instruksi itu dieksekusi, dan yang ketiga, urutan di mana instruksi memperbarui isi dari register dan memori lokasinya. Namun secara umum, kebijakan instruksi superskalar ini dapat digolongkan dalam 3 kategori, yang biasa kita ketahui adalah in order issue with order completion, lalu yang kedua ada in order issue with out of order completion, lalu yang ketiga ada out of order issue with out of order completion. Nah, untuk in order issue with in order completion itu sendiri, ada beberapa penjelasannya, yaitu yang pertama, isu instruksi ini mengeluarkan instruksi dalam urutan yang pasti. Namun yang yang akan didapatkan dengan eksekusi sekuensial atau biasa disebutnya juga in order issue. Dan menulis hasilnya pun dengan urutan yang sama, in order completion. Namun yang kedua, ini tidak begitu efisien sebagai dasar untuk membandingkan pendekatan yang lebih canggih. Dan yang ketiga, mampu mengambil lebih dari satu instruksi pada waktu yang sama. Lalu silakan Bobby. Oke, in order issue out of order completion. Ini, termasuk,
kebijakan tentang instruksi pada superscalar. Jadi prosesor akan mendekode instruksi hingga dijumpai ketergantungan atau konflik. Lalu tidak akan ada instruksi lainnya yang akan didekode sampai konflik teratasi. Lalu out of order issue, out of order completion. Decouple tahapan-tahapan decode dan eksekusi pipeline. Lalu setelah selesai pengkodean, instruksi disimpan di jendela instruksi. Lalu ketika buffer belum penuh, prosesor dapat terus mengambil dan mendekode instruksi hingga buffer penuh. Dan ketika unit fungsional tersedia, maka instruksi dari jendela instruksi dikeluarkan untuk eksekusi. Nah, baik untuk register renaming register renaming ini atau dalam artian pengubahan nama register itu ada 3 digunakan, untuk mengeliminasi WAW dan WAR. Lalu WAW dan WAR ini muncul karena register tidak dapat lagi merefleksikan nilai dari aliran programnya. Dan yang ketiga, dengan adanya register renaming ini, penentuan lokasi adalah nama, sehingga bisa memiliki banyak lokasi daripada namanya. Nah ini, kita bisa lihat pada gambar di slide. Ada kecepatan pada tanpa nama dan perbandingan dengan kecepatan, dengan nama. Bisa kita lihat bahwasanya kecepatan dengan nama ini jauh lebih cepat daripada, tanpa nama ini, kurang lebihnya seperti itu. Dan bisa kita lihat bahwasanya pada Windows, Contraction 8 itu hampir menyentuh di kecepatannya 2, dan untuk Windows Contraction 32 ini menyentuh di angka 2, namun di bagian base yang bersama dengan nama ini, kita bisa lihat bahwasanya Windows Contraction-nya ini yang berjumlah 8 ini sudah melebihi 2 dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Silakan Bobi. Oke, maaf. Oke, sekarang kita akan bahas superscalar execution. Di sini mengilustrasikan sebuah program yang akan dieksekusi, terdiri dari instruksi-instruksi linier yang berurutan. Jadi superscalar execution ini termasuk static program yang dibuat oleh programmer atau di-generate oleh compiler. Proses pertama melakukan fetch terhadap beberapa instruksi, lalu proses berikutnya prosesor mengirimkan instruksi-instruksi yang di-fetch ke window of execution. Lalu fase selanjutnya instruksi tidak lagi dalam bentuk sekuensial, akan tetapi bentuk instruksi sudah disesuaikan dengan data dependensi yang benar. Hal ini dilakukan untuk memudahkan prosesor melakukan kinerja, yang pada akhirnya instruksi-instruksi tadi dikembangkan ke dalam bentuk sekuensial dan hasilnya dicatat. Lalu langkah terakhir dari superscalar execution ini, committing atau retiring. Hal ini diperlukan dikarenakan alasan-alasan berikut ini. Alasan yang pertama karena menggunakan konsep paralel multiple pipeline memungkinkan instruksi selesai dalam urutan yang berbeda. Dan penggunaan branch prediction dan speculative execution yang berarti bahwa beberapa instruksi tidak dapat menyelesaikan eksekusi dan kemudian harus ditinggalkan karena branch yang diwakili tidak stabil. Oleh karena itu, penyimpanan permanen dan program visible register tidak dapat diperbarui seketika. Hasil harus disimpan di beberapa penyimpanan sementara yang digunakan oleh instruksi, lalu dibuat permanen ketika telah ditentukan bahwa model sekuensial akan mengeksekusi instruksi. Oke, di sini kita akan bahas RISC, pencabangan tertunda. Di sini superscalar ada yang menggunakan RISC. Fungsi dari RISC tersebut pada superscalar hitung hasil dari pencabangan sebelum instruksi yang tidak berguna di prefetch. Lalu selalu eksekusi instruksi tunggal segera setelah pencabangan. Lalu pipeline selalu dibuat penuh sambil memfetch aliran instruksi baru. Dan tidak begitu bagus untuk superscalar. Yang pertama, kenapa tidak begitu bagus? Karena banyak instruksi yang harus dieksekusi di slot delay dan masalah dependensi instruksi atau keterbatasan instruksi.
Lalu kembali ke pendugaan pencabangan. Baik, lalu penerapan pada superscalar itu sendiri ada beberapa. Yang pertama itu ada fetch beberapa instruksi secara bersamaan. Lalu yang kedua itu logika yang digunakan untuk menentukan dependensi itu sendiri yang melibatkan beberapa nilai dari register. Lalu yang ketiga mekanisme yang dipakai juga itu tujuannya adalah mempertukarkan nilai-nilai ini. Lalu yang keempat, mekanisme untuk melakukan beberapa instruksi pun dilakukan secara paralel. Lalu yang terakhir ada penyediaan resource yang dimana itu untuk mengeksekusi paralel dari beberapa instruksi yang telah dijalankan. Nah, ini ada contoh mikroprosesor superscalar itu sendiri yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan kita Bobby. Oke, di sini ada contoh mikroprosesor superscalar, yaitu kita ambil Pentium 4. Di sini meskipun konsep desain superscalar pada umumnya dikaitkan dengan arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer, prinsip-prinsip superscalar yang sama dapat diterapkan pada mesin CSC juga. Jadi superscalar dapat digunakan pada RISC dan CISC. CSC itu Complex Instruction Set Computer. Lalu yang kedua, mungkin contoh yang paling penting dari hal ini adalah Pentium. Maksudnya di sini yang paling umum digunakan. Lalu Pentium awal atau asli memiliki komponen superscalar sederhana yang terdiri dari penggunaan 2 unit eksekusi bilangan bulat terpisah. Lalu, model X86 atau 86 bit berikutnya telah menyempurnakan dan meningkatkan desain superscalar. Oke, di sini dapat dilihat pada gambar, di sini merupakan contoh perbedaan instruksi pada pipeline tanpa load delay yang ditunjukkan pada gambar A. Jadi, pada gambar tersebut pipeline tanpa load delay. Lalu pada gambar B itu merupakan load delay. Dan pada gambar C itu menggunakan percabangan pada superscalar, itu. Baik, nah selanjutnya itu kita akan membahas tentang blok diagram dari Pentium 4 sendiri. Nah, untuk ini tuh biasa ada 20 step ya, atau 20 tahap pipeline-nya. Nah, ARM pipeline ini biasanya selanjutnya akan diawali dengan TC next IP atau artinya adalah trace cache next instruction pointer untuk tahap 1, tahap 2. Dan selanjutnya di tahap 3 itu ada TC fetch yang dimana artinya itu adalah trace cache fetch. Dan itu berada di tahap 3 dan 4. Lalu untuk di tahap 5-nya sendiri itu masuk ke drive atau memori. Lalu ke 6-nya itu ada di alloc 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 atau artinya itu allocate, pelokasian. Dan di tahap 7, 8-nya itu renaming atau renaming ini adalah perubahan nama pada register. Lalu yang tahap 9-nya itu ada queue, yaitu dengan micro op queuing. Lalu 10 itu ada SCH, itu micro op scheduling-nya. Lalu di tahap ke-11 ada atau dispatch. Lalu untuk tahap ke-14-nya itu ada juga, dispatch sama, masih tetap dispatch. Lalu di tahap ke-15 itu ada selanjutnya masuk ke register file. Dan 16 itu tetap di register file, lalu di 17 ini ada eksekusinya, tahap eksekusinya. Dan di 18 ini ada flags, dan selanjutnya itu di tahap 19 ada branch check, lalu di 20 ini ada di drive atau tempat penyimpanannya. Nah, untuk yang ini juga ada cache and control-nya, itu nanti bisa kita awali di L1-nya di catch and di TLB, lalu masuk ke tahap catch and control. Selepas dari itu kita bisa juga masuk di GBS System Interface. Nah, di sini ada beberapa keterangan atau yang bisa kita lihat bahwasanya ada tulisan BTB atau BTB, itu artinya adalah branch target buffer. Lalu juga ada AGU dan ALU. Kalau AGU itu sendiri adalah address generation unit.
Dan itu kita bisa lihat bahwasanya ini adalah, eee, blok diagram daripada Pentium 4. Untuk bahas soal UTS itu sendiri, akan diserahkan kepada Bobby, silakan untuk Bobby. Tolong dipindahin dulu slide-nya Ke yang ini ya. ke yang in order issue with order completion. Nah, sip. Nah, di sini kita akan bahas soal UTS yang kemarin kurang lebih soalnya sama yang keluar di UTS. Di sini pada gambar ini diberikan contoh in order issue with order completion dengan asumsi bahwa superscalar pipeline dapat melakukan fetch dan decode dua buah instruksi dalam satu waktu, memiliki tiga fungsional unit terpisah. Misalnya, dua integer aritmatika dan satu floating point aritmatika, dan memiliki instance writeback atau WB pipeline Sorry stage. sorry. Oke, eee, lalu pada contoh ini diasumsikan melakukan 6 instruksi di bawah ini. Jadi yang pertama, instruksi 1 membutuhkan 2 cycle untuk eksekusi. Dan yang kedua, instruksi 3 dan instruksi 4 konflik untuk unit fungsi yang sama. Lalu yang ketiga, instruksi 5 bergantung pada nilai yang dihasilkan oleh instruksi 4. Dan yang keempat, instruksi 5 dan instruksi 6 konflik untuk sebuah unit fungsi. Jadi, di sini fetch instruksi dengan berpasangan dan diteruskan untuk dilakukan decode. Dikarenakan fetching-nya dilakukan berpasangan, maka dua instruksi berikutnya harus menunggu sampai dua pasangan yang sedang didekode pada pipeline stage kosong. Untuk meyakinkan in order completion adalah dengan terjadinya, konflik pada unit fungsi yang sama, atau ketika unit fungsi membutuhkan lebih dari satu cycle untuk, sebuah hasil. Pada contoh di atas, waktu yang dibutuhkan mulai dari decode instruksi pertama sampai hasil akhir adalah 8 cycle atau 8 siklus. Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Oke, di sini kita akan bahas in order issue with out of order completion. Eee, pada gambar ini atau pada soal ini instruksi I2 tidak dapat dieksekusi sebelum instruksi I1. Karena instruksi I2 membutuhkan nilai yang dihasilkan oleh R3, dapat dilihat pada instruksi 1. Di sini, I4 harus menunggu sampai I3 selesai dieksekusi karena membutuhkan nilai yang dihasilkan oleh instruksi 3. Apakah I1 dan I3 memiliki relasi? Dalam hal ini tidak ada kebergantungan data atau dependensi data antara I1 dan I3. Jika I3 selesai sebelum I1, maka kesalahan nilai yang dihasilkan oleh I3 akan di-fetch pada eksekusi instruksi I4. Maka dari itu, jika I3 selesai sebelum I1, maka I3 harus menghasilkan nilai yang benar. Untuk meyakinkan hal ini, instruksi ketiga harus dihentikan sehingga instruksi I1 selesai dan menimpa nilai I3 dan nilai I1 yang membutuhkan waktu lama untuk sampai selesai. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Eee, yang satunya lagi ada kurang satu lagi, out of order issue with out of order completion. Oke, ini. Di sini mengilustrasikan bahwa untuk setiap masing-masing 3 cycle pertama atau 3 siklus pertama, 2 instruksi di-fetch dan di-decode dalam stage. Pada setiap cycle, 2 instruksi bergerak dari decode ke buffer, instruction window. Dalam contoh ini memungkinkan untuk mengeluarkan I6 dulu dibandingkan I5. Perlu diingat bahwa I5 bergantung dari I4, tapi tidak untuk I6. Dengan demikian, satu cycle menimpa ke execute dan write back stage. Cukup. Baik, segitu presentasi dari kami tentang superscalar. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari apa yang kita sampaikan, kurang lebihnya begitu. Izin kami untuk tutup. Indonesia negara hukum, si Bobi suka ngemilin batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.